Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ibrahim Zaki Kustiadi dengan NIM I3401221043 dari kelompok besar Gatamala Aradana dan dari kelompok sedang Wirasena Denaya. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai sikap yang mencerminkan setiap poin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum memasuki pembahasan utama, saya akan terlebih dahulu memaparkan secara singkat mengenai kedudukan-kedudukan Pancasila, pengertian Pancasila, pengertian ideologi, serta makna yang terdapat dari setiap butir Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti ilmu, sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari kata idea yang artinya pemikiran, konsep atau gagasan, dan kata logos artinya pengetahuan. Sedangkan arti luasnya, ideologi adalah seperangkat prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan berdasarkan 5 sila. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan ini mengartikan Pancasila sebagai hal penting mendasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia memiliki ciri yang berbeda dari bangsa lain. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat diartikan sebagai perjanjian yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum artinya adalah seluruh hukum yang berlaku di Indonesia harus dibuat berdasarkan Pancasila. Yang ketujuh, Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan acuan. Ini dia pembahasan yang utama, yaitu sikap yang mencerminkan setiap poin Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, saling menghormati antar pemeluk agama, dan menyadari bahwa kedudukan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan adalah sama. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama ada melaksanakan ibadah tepat waktu, memperdalam ajaran agama melalui ceramah keagamaan, pendidikan agama, selalu berdoa setiap memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan atau kegiatan, menghormati pemeluk agama lain, memelihara kebersihan dan kemakmuran sarana peribadatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua adalah saling mencintai dan menghargai antar sesama manusia, saling tolong-menolong antar sesama manusia, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
menjunjung tinggi dan mentaati peraturan atau norma yang berlaku, gemar melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa kita sebagai bangsa Indonesia wajib mencintai tanah air Indonesia dengan tidak berlebihan, yang artinya kita harus mampu menganggap bahwa semua bangsa di dunia memiliki harkat dan martabat yang sama. Contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga adalah selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, turut menjaga rasa kekeluargaan dan keharmonisan keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sekolah, menghormati lambang-lambang identitas nasional, menggunakan produk dalam negeri, mau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan berdasarkan sara. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki makna bahwa dalam menyelesaikan masalah sebaiknya apapun itu dimusyawarahkan. Contoh sikap yang mencerminkan sila keempat adalah mengutamakan masyarakat atau diskusi dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak dalam kepentingan, turut serta melaksanakan dan mensukseskan pemilihan pemimpin dengan jujur dan bertanggung jawab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa menghendaki agar setiap manusia di Indonesia harus mampu bersikap dan berbuat untuk memberikan sumbangan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima adalah selalu berhemat dalam setiap penggunaan kebutuhan hidup, berupaya bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas atau pekerjaan, gemar menabung untuk kebutuhan hidup di masa depan, bertutur kata, berpenampilan dan berperilaku yang sederhana dan wajar. Itu tadi pembahasan setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Tunjukkan sikap yang mencerminkan tiap butir silanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.